Assalamualaikum. Halo, nama saya Rosvita Nur Fazliah. Saya adalah seorang guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat datang di channel YouTube saya. Saya akan menayangkan sebuah video pembelajaran dari mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7. Jangan lupa like dan subscribe. Hari ini kita akan membahas mengenai fabel. Fabel adalah sebuah cerita yang berhubungan dengan hewan. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut, saya akan bertanya terlebih dahulu, pernah nggak sih kalian melihat atau mendengar hewan dapat berbicara seperti manusia? Hewan itu bisa berbicara, iya, tapi menggunakan bahasa yang hanya dimengerti oleh hewan yang sejenis. Kita manusia tidak memahami. Tapi jika kalian pernah mendengar hewan dapat berbicara, berarti kalian sudah memasuki dunia dongeng. Ya, biasanya kan kalian pernah mendengar dongeng, kan? Dongeng? Apa itu dongeng? Ya, kita akan membahas dari dongeng terlebih dahulu sebelum masuk ke fabel itu apa dan apa hubungannya dengan hewan yang berbicara. Nah, sastra lama, jadi sastra itu dibagi dua, sastra baru, sastra lama. Sastra lama dibagi menjadi dua lagi, ada puisi rakyat, ada cerita rakyat atau dongeng. Puisi rakyat kita sudah membahas sebelumnya pada pertemuan sebelumnya itu ya. Jadi puisi rakyat ada pantun, gurindam, dan syair, itu sudah dibahas. Sekarang kita membahas dongeng. Dongeng dibagi menjadi tiga, ada fabel, legenda, dan juga mitos. Nah, apa sih perbedaan antara ketiganya? Kita mulai dari fabel. Fabel itu adalah dongeng yang bercerita tentang kehidupan hewan yang berperilaku seperti manusia. Itu alasannya kenapa saya tanya, pernah nggak kalian mendengar hewan bisa berbicara seperti manusia? Ya, jadi dalam cerita fabel itu adalah tokohnya adalah hewan, dan hewan tersebut bisa melakukan kegiatan seperti manusia. Berbicara adalah hal yang manusiawi, hal yang manusia banget. Nah, bisa berbicara, berkomunikasi, dan lain sebagainya, dan berperilaku seperti manusia itu adalah fabel. Jadi cerita di dalamnya adalah tokohnya hewan yang berperilaku seperti manusia. Yang kedua ada legenda. Legenda adalah dongeng tentang asal-usul suatu tempat. Misalkan legenda Tangkuban Perahu, berarti kenapa nama tersebut dinamakan Tangkuban Perahu, ceritanya apa. Lalu ada legenda Danau Toba, kenapa disebut Danau Toba, ceritanya apa. Ya tentu saja itu adalah fiksi. Itu adalah hanya cerita, bukan benar-benar real, bukan nyata. Tapi ada yang namanya ceritanya yang bisa menghubungkan kenapa namanya seperti itu. Nah, itu ada namanya legenda. Yang terakhir ada mitos. Mitos itu maksudnya dongeng. Dongeng yang mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam dan juga manusia yang diungkapkan secara gaib. Nah, jadi kata kuncinya mitos adalah gaib. Biasanya hal-hal yang berhubungan dengan, makanya ada fakta dan mitos. Mitos itu berarti tidak benar, tidak nyata. Mitos itu nggak nyata dan biasanya berhubungan dengan gaib. Misalkan dulu ada mitos-mitos anak kecil kalau maghrib harus segera pulang, karena kalau misalkan nggak pulang nanti akan diculik oleh sesuatu yang berhubungan dengan gaib. Itu adalah suatu mitos. Mitos itu dibuat, mitos seperti itu dibuat adalah untuk mendisiplinkan. Nah, sebenarnya untuk ngasih tahu, memberikan nasihat, tapi dengan cara hal-hal yang ditakut-takuti dengan hal yang gaib. Kenapa anak kecil nggak boleh keluar ketika maghrib? Ya memang maghrib waktunya di rumah, pergantian waktu kan dari siang menuju malam, ya harusnya di rumah. Kalau bagi orang muslim, kita harusnya sholat, ngaji, di luar ngapain gitu. Makanya ditakut-takutinya adalah, disebutnya adalah jangan keluar nanti kamu diculik gitu, diculik oleh makhluk gaib, oleh makhluk halus. Nah, itu kan gak benar sebenarnya. Jadi itu perbedaan antara fabel, legenda, mitos. Tapi dalam materi kali ini kita akan membahas satu saja, yaitu fabel. Kita fokus ke fabel. Fabel bagaimana cerita itu mengandung tokoh berupa hewan yang bisa berperilaku seperti manusia.
Tujuan fabel itu ada dua. Yang pertama adalah menghibur pendengarnya. Kenapa menghibur pendengar? Karena fabel ini kan termasuk ke dalam sastra lama loh ya. Sastra lama itu digunakan sebelum adanya teknologi ini canggih seperti sekarang. Kalau sekarang tak ada teknologi, kita terhibur dengan teknologi, main HP, internet, games, dan lain sebagainya. Zaman dulu hiburannya apa? Hiburannya berupa cerita. Dulu puisi rakyat adalah hiburan, cerita rakyat adalah hiburan, dan itu yang menjadikan mereka itu kuat sekali dengan cerita-cerita. Satu, menghibur pendengar. Menarik kan, dengan hewan bisa berbicara, hewan bisa beraktivitas seperti manusia. Jadi kita bisa mengenal, oh ini karakter hewan seperti ini. Ya, jadi itu menghibur pendengar satu. Yang kedua adalah memberikan pendidikan moral atau nasihat. Jadi beberapa fabel emang dibuat. Fabel kan biasanya berkaitan dengan cerita anak ya. Dongeng itu berhubungan dengan anak, makanya harus memberikan pendidikan moral atau nasihatnya. Harus ada nasihat di balik ceritanya. Kayak misalkan fabel yang paling terkenal adalah dongeng Si Kancil. Nah, si Kancil mencuri ketimun. Nah, lalu dia ketahuan sama petani, lalu dia dihukum dan sebagainya. Itu kan memberikan pelajaran atau nasihat, atau ada pesan moralnya bahwa kita tuh nggak boleh loh mencuri. Kita tuh harus menjaga menghargai itu punya orang. Kita nggak boleh langsung mengambil begitu saja tanpa izin. Jadi kalau kita pengen sesuatu punya orang lain, ya kita harus izin dulu. Selanjutnya ada unsur-unsur intrinsik fabel. Jadi intrinsik itu berarti unsur-unsur yang melekat pada fabel itu sendiri ya. Ada 7 unsur yang akan kita pelajari. Sebenarnya ini unsur yang normalnya memang ada dalam sastra. Jadi ini bukan dalam fabel aja, semua sastra juga seperti ini. Maksud saya sastra yang berhubungan dengan cerita ya, prosa. Jadi cerpen iya, drama iya, ini dongeng, legenda, fabel, dan juga cerita-cerita seperti cerita bersambung itu harus memiliki unsur-unsur intrinsik seperti ini. Yang pertama ada tema, yang kedua tokoh, 3 ada watak atau penokohan, keempat alur, 5 latar, 6 sudut pandang, dan terakhir adalah amanat. Kita akan membahas satu per satu. Kita akan mulai dari tema. Tema adalah gagasan yang mendasari suatu cerita. Nah, tema dalam fabel biasanya berisi hubungan atau kehidupan sosial sehari-hari. Jadi temanya nggak terlalu berat, karena biasanya fabel untuk anak kecil tadi, seperti yang saya katakan, maka temanya nggak usah berat-berat, kehidupan sehari-hari aja. Jadi kehidupan sehari-hari tapi memiliki nilai moral atau ada nasihat di dalamnya. Jadi temanya masih ringan lah. Lalu ada tokoh. Tokohnya jelas. Tokoh itu adalah pelaku, pemeran, dan tokoh dalam fabel adalah hewan yang berperilaku seperti manusia. Jenis tokoh itu ada 2 dalam sebuah cerita. Ada tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama memiliki ciri yang pertama sering muncul. Jadi kalau dalam cerita namanya paling sering disebut, oh berarti itu tokoh utamanya. Yang kedua, dia menjadi pusat cerita. Kalau tadi tentang si Kancil, maka tokohnya sering muncul, disering ceritakan adalah si Kancilnya. Si Kancil ngapain, si Kancil pergi kemana, itu tentang si Kancil. Dan pusatnya si Kancil itu bukan pada petaninya tapi pada si Kancilnya gitu. Petani itu hanya sebagai peran pembantu, yang artinya tidak sering muncul tapi membantu peran tokoh utama. Unsur yang selanjutnya adalah watak atau penokohan. Watak adalah sifat, tabiat, budi pekerti yang dimiliki tokoh atau pelaku dalam cerita. Nah, watak ini dibagi menjadi 3. Ada protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis adalah tokoh yang bersifatnya baik, cenderung baik. Antagonis, tokoh yang bersifat cenderung buruk atau jahat, jadi sisi negatifnya. Dan yang terakhir ada tritagonis, tokoh penengah atau tidak memihak pada siapapun. Unsur yang selanjutnya adalah alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa dalam cerita
dari awal sampai akhir, atau alur biasa disebut sebagai jalan cerita. Nah, dalam alur fabel itu biasanya menggunakan alur maju. Jadi apa sih alur maju itu? Nah, jadi jenis alur sebenarnya itu ada dua, ada tiga: maju, mundur, dan juga campuran. Perbedaannya adalah kalau misalkan alur maju itu rangkaian peristiwanya sesuai dengan lini masa, yang artinya adalah dari kalau misalkan waktu ibarat jam itu berarti dari jam 12 malam sampai dengan jam 12 malam lagi. Jadi itu sesuai urutan waktu. Maju aja terus. Kalau hari berarti dari Senin sampai dengan Minggu maju. Nah, kalau mundur atau biasa disebut sebagai flashback, itu artinya kembali ke masa lalu. Jadi ceritanya, si fabelnya itu kita sudah menceritakan masa kini, lalu dia flashback ke masa yang sudah lewat. Nah, itu namanya flashback. Jadi ceritanya loncat ke masa lalu. Sedangkan kalau campuran itu berarti gabungan antara maju dan juga alur mundur. Jadi kalau campuran ini biasanya kita kan alurnya sudah maju, lalu dia flashback ke belakang, lalu kembali lagi ke masa ini. Nah, ini jarang sekali digunakan kalau yang campuran dan juga mundur. Jadi banyak yang digunakan dalam fabel seringnya adalah alur maju, karena alur campuran atau alur flashback itu akan membingungkan dari pembaca, karena fabel ini sifatnya yang ceritanya sederhana, jadi tidak begitu kompleks. Yang biasanya menggunakan alur alur mundur atau alur campuran itu adalah seperti cerita fantasi. Kalau untuk anak-anak ya, cerita fantasi itu biasanya ada flashbacknya, atau juga cerita kayak cerpen, novel itu biasanya udah campuran, karena konfliknya juga, ceritanya juga lebih kompleks, tidak sederhana lagi. Unsur yang selanjutnya adalah latar. Latar itu merupakan keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa atau adegan dalam karya sastra. Latar ini tidak bisa dibagi-bagi, yang artinya adalah satu kesatuan yang utuh. Ketika seseorang atau tokoh berada dalam satu peristiwa atau satu adegan, itu sudah paket lengkap dengan waktu, ruang, dan juga suasana. Ruang itu artinya tempat ya. Jadi misalkan tokoh Simi Semut, dia sedang mencari makan. Nah, itu ada waktunya, misalkan waktunya adalah siang hari. Nah, tempatnya di mana? Di hutan, atau mungkin tempatnya di warung. Nah, suasananya bagaimana? Apakah suasana itu ada suasana alam, ada suasana hati ya, suasana latar juga. Jadi suasana latar misalkan sedang sepi, apa sunyi, apa berisik, apa sedang hujan gitu kan. Kalau suasana hati berarti sedang senang, sedang sedih, sedang gembira, galau, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke sudut pandang. Sebenarnya sudut pandang ini agak gampang-gampang susah ya menjelaskannya, karena sudut pandang itu merupakan cara pandang seorang pengarang atau pembaca dalam cerita. Nah, sudut pandang dalam fabel biasanya adalah menggunakan orang ketiga dengan kata ganti, yaitu mereka, kepunyaannya pakainya, lalu ia, dan juga dia. Ini adalah ciri dari orang ketiga, karena orang ketiga adalah ia, jamaknya berarti mereka, kepunyaannya berarti nya. Sudut pandang itu bagaimana kita memandang, cara pandang seseorang, point of view. Jadi kalau dalam fabel kenapa menggunakan orang ketiga? Karena ini lebih mudah. Nah, ada berapa sih jenis sudut pandang? Yang pertama ada orang pertama, yang kedua ada orang ketiga tunggal, yang ketiga adalah orang ketiga serba tahu. Orang pertama orang pertama itu biasanya menggunakan kata aku sebagai kata gantinya. Jadi kalau tadi misalkan si kancil,
Diceritakannya begini, pasti narasinya seperti ini. Suatu hari hiduplah seekor kancil yang gemar sekali terhadap mentimun. Suatu ketika dia menemukan kebun ketimun dari seorang petani. Kebun itu tidak ada yang menjaganya, lalu si kancil berniat untuk mencurinya. Nah, itu kan menceritakan si kancil itu menggunakan orang ketiga, karena ada kata iya, ada katanya, ya kan. Kalau menggunakan orang pertama itu pasti bukan sebutan si kancil, tapi aku. Aku adalah hewan berkaki 4 bernama kancil. Aku memiliki otak yang cerdas. Suatu hari aku melihat ladang mentimun tanpa ada yang menjaganya. Maka aku mengendap-endap untuk menghampiri ladang itu dan berniat mengambil mentimun yang ada di sana. Nah, itu adalah contoh. Jadi kalau misalkan orang pertama pakai kata aku yang menceritakan, tapi kalau orang ketiga dia yang menceritakan, penulis yang menceritakan. Nah, ini ada kata ganti orang pertama, orang ketiga tunggal dan juga orang ketiga serba tahu. Bedanya adalah cuman dari sudut pandang aja. Kalau tunggal dia tidak terlalu luas, kalau serba tahu dia sangat luas sekali, taunya maha tahu. Jadi nggak cuma tentang si kancilnya aja, tapi tentang si petaninya dia tahu banget. Tapi kalau dari orang ketiga tunggal itu berarti si kancilnya saja. Terakhir, unsur yang terakhir adalah amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan oleh pengarang secara tidak langsung kepada pembaca. Nah, sebenarnya penyampaian amanat ini ada dua, eksplisit dan implisit. Nah, kalau eksplisit, X itu luar ya, berarti artinya tersurat atau tercatat dalam teks. Ini akan dijelaskan lagi di jenis-jenis fabel nanti. Jadi amanatnya ada tertulis, ada nyata. Jadi kayak misalkan pesan moral dari cerita ini adalah, pesan yang ingin disampaikan dari cerita ini adalah, nah itu adalah eksplisit, tersurat, tercatat. Sedangkan kalau implisit itu tersirat, artinya nggak ada dalam teks, tapi setelah membaca ceritanya kita tahu, oh pesannya itu, oh ternyata kita nggak boleh nyuri loh, oh ternyata kita harus baik sama orang loh, oh ternyata kita harus menghormati orang lain loh. Nah, itu adalah contoh-contoh amanat yang implisit. Jadi nggak ada ditulisnya, nggak dituliskan pesan ini, cerita ini berpesan untuk bla 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 bla, enggak. Tapi kita baca aja ceritanya, lalu kita akan menarik kesimpulan bahwa oh ternyata itu nasihatnya, ternyata itu pesan moralnya. Itu namanya implisit. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis fabel. Jenis fabel itu ada dua kategori. Yang pertama, berdasarkan watak dan juga latar, dibagi menjadi dua lagi. Ada fabel alami, ada fabel adaptasi. Nah, kalau yang alami artinya adalah fabel yang menggambarkan watak tokoh sesuai karakter asli di dunia nyata. Contohnya, siput adalah hewan yang lambat. Maka dalam fabel siputnya tetap lambat. Siputnya nggak punya kecepatan ekstra kayak yang ada di cerita kadang-kadang di larva. Kalau kalian tahu, itu ada siput yang kadang-kadang dia punya kekuatan super, dia bisa jalan dengan cepat ya. Lalu katak melompat ya, katak memang alaminya melompat. Tapi di beberapa dongeng atau di beberapa fabel itu ada katak yang tidak melompat tapi berlari. Yang selanjutnya misalkan harimau itu buas, karena memang karakternya buas ya. Lalu fabel alami biasanya menggunakan latar alam. Jadi latarnya adalah alam, karena cirinya adalah watak dan latar ya. Jadi wataknya tadi sesuai karakter asli, latarnya juga menggunakan alam seperti di hutan, di sungai, dan juga di danau. Lalu apa bedanya dengan fabel adaptasi? Kalau adaptasi itu artinya dia sudah mengadaptasi lagi. Fabel yang menggambarkan watak tokoh tidak sesuai dengan karakter asli di dunia nyata. Jadi ini lawannya yang fabel alami adalah fabel adaptasi ini. Contohnya, panda yang jago silat. Panda yang kalian tahu, panda itu biasanya cuma duduk,
makan bambu, ngeliatin doang, guling-guling ya, manjat pohon ya, tapi tidak bisa silat aslinya. Nah, lalu ada siput bisa lari, atau harimau nyetir mobil. Harimau itu buas tapi dia nggak bisa nyetir mobil. Nah, itu adalah karakter-karakter yang tidak ada di dunia nyata, fantasi banget. Itu namanya fabel adaptasi. Jadi tetap menggunakan cerita hewan tapi mengadaptasi karakter manusia. Lalu fabel adaptasi biasanya menggunakan latar yang seperti manusia, seperti rumah, jalan, sekolah. Kan hewan mana ada yang sekolah gitu kan, hewan mana ada yang tinggal di rumah, maksudnya yang benar-benar dia yang punya rumahnya kan, enggak. Jadi itu disebut sebagai fabel. Selanjutnya adalah jenis fabel berdasarkan kemunculan pesannya. Nah, ini yang saya maksud tadi. Amanatnya ada yang tertulis dan juga tidak tertulis. Nah, ada yang namanya fabel koda dan juga fabel tanpa koda. Koda ya, bukan kode, beda. Fabel koda itu artinya pesan disampaikan secara jelas atau eksplisit di akhir cerita. Jadi di akhir banget ada tulisan pesan dari cerita ini adalah, nah itu kurang lebih seperti itu ya contoh kalimatnya, tapi nggak sama persis. Yang selanjutnya fabel tanpa koda. Kalau tanpa koda berarti fabel yang tidak menampilkan pesan di akhir cerita, yang artinya tersirat ya, atau implisit di dalam cerita. Seperti tadi saya bilang, kita baca dulu baru tahu pesan yang ingin disampaikannya itu apa. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga ilmu kalian menjadi lebih bertambah, dan semoga ilmunya juga berkah. Kalian menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang tidak pantang untuk mencari tahu sesuatu hal, karena ilmu tidak cukup hanya dari saya, tapi kalian juga harus mengeksplor dunia pengetahuan ya. Jadi fabel, mengenai ciri-ciri fabel dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.